FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami di Florata pagi ini ya. Dari kawasan Duren ND Anda masih bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Rian Valengrianus. Topik kita yang pertama pagi hari ini pendengar Pro 1 yaitu pegiat literasi di Sika bagikan ribuan buku di Flores. Bersama sesaat lagi ya Bapak Yohanes Kianunang SIK yaitu pendiri Pondok Baca Kampung Kabor Maumere Sika. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Bu. Benar sekali ya Pak Yanto ya, sapanya ya. Benar sekali. Ya Bu. Oke, ya salam sehat untuk pagi hari ini dan terima kasih sudah bersama Pro 1 di pagi hari ini ya. Ya Bu. Baik, Pak Yanto ini terkait dengan pegiat literasi di Sika bagikan ribuan buku di Flores ya. Dan perlu diketahui ya kira-kira di wilayah mana saja dan diperuntukkan yang paling utama itu untuk sekolah tingkat apa? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Yohanes Kianunang atau anak-anak biasa sapa saya Kak Yanto. Kak Yanto, oke. Ya. Saya asli dari Lembata tetapi besar juga di ND. Sekolah dulu di ND di Semia Kayos Jalan Palawan. Tinggal di Indona rata-rata. Oke. Jadi gerakan literasi saya selama ini sudah 3 tahun berjalan. Saya pendiri Pondok Baca Kampung Kabor dan sudah 400 sekolah di Kabupaten Sika yang sudah saya kunjungi dengan agenda tetap saya yaitu mendongeng, membawakan renungan Alkitab, memberikan motivasi edukatif, sosialisasi program gerakan sekolah menulis buku, dan membagikan buku bacaan secara gratis dari Warkop Indonesia, buku bacaan untuk kalangan sendiri. Tetapi kalau di sekolah-sekolah Islam, saya bagi buku Pintar Islam sama Teladan Utama Rasulullah. Sementara saya beragama Katolik, tetapi saya selalu mengunjungi sekolah-sekolah Islam. Begitu Bu. Ini dikatakan bahwa ada 7 kabupaten ya di wilayah Flores ini, begitu ya Pak Kayanto ya? Nah, kita kan 9 kabupaten ya di wilayah Flores, daratan Flores ini. Kenapa hanya memilih 7 saja? Jadi untuk kabupaten di NTT yang sudah saya distribusikan buku yaitu Kabupaten ND, Nagekeo, Manggarai, Kabupaten Bejawa, Ngada, Flores Timur, Lembata, ya itu ada ada 7 kabupaten di NTT yang sudah saya sumbangkan buku. Jadi sentralnya di Pondok Baca Kampung Kabor di Maumere Sika. Jadi baru 7 kabupaten berarti lagi 2 ini ya Pak Yanto ya? Oke, ini buku ini diperuntukkan untuk tingkat sekolah apa saja ini? Dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga untuk masyarakat pada umumnya itu. Gitu. Oke, bagikan buku ini apakah untuk di wilayah tertentu untuk yang jauh atau yang kurang literasinya atau seperti apa Pak Yanto? Jadi yang selama ini saya jalankan itu saya lebih fokus ke daerah tertinggal, daerah terluar Ibu. Begitu. Kenapa? Alasannya? Ya karena fasilitas yang mereka butuhkan dalam hal ini buku itu sangat minim, bahkan hampir 50% yang sudah saya jalankan itu ketiadaan buku Ibu, sekolah-sekolah ketiadaan buku bacaan, begitu. Ya, buku-buku Kak Yanto bersama teman-teman ini disumbangkan atau didapatkan dari mana donasinya? Dari Warkop Indonesia Ibu. Dari mana?
dari One Hope Indonesia. Oh, One Hope Indonesia. Pusatnya di Amerika, tetapi kalau di Indonesia di Semarang. Oke. Ini sudah berapa yang pasti berapa ribuan buku yang sudah dibagikan di 7 kabupaten di Flores ini? Kurang lebih 10.000 eksemplar. 10.000 eksemplar. Iya, Bu. Sangat sangat luar biasa. Ini merupakan berjalan tahun yang keberapa ini bagikan buku ini? Tahun ketiga, Ibu. Sudah tahun ketiga. Oke, tahun ketiga ya. Ya, yang Ya, pasti untuk program-program kedepannya, adakah seperti ini juga? Saya tetap konsisten menjalani gerakan literasi ini, dan selama ini saya pekerja sosial, Ibu, pegiat kerja sukarela. Ini inisiatif pribadi saya yang mana saya merasa prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan HP, dengan gadget, sehingga strategi saya mendongeng untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan buku, begitu, Ibu. Itu yang menjadi tujuan yang melatar belakangnya ya, Pak Yanto ya. Iya, benar sekali, Ibu. Oke. Dan ini terkait dengan kegiatan ini, bagaimana dengan tanggapan Pemkab setempat? Untuk pemerintah Kabupaten Sika memfasilitasi Pondok Baca Kampung Kabar dengan lahan. Jadi lahan Pemda diberikan kepada saya untuk mendirikan Pondok Baca, Ibu. Jadi tahun 2020 kemarin sudah dari Pemda Sika sudah mengeluarkan surat izin pakai lahan untuk pendirian Pondok Baca Kampung Kabur, Ibu. Begitu. Oke. Dan Kak Yanto, ini bagaimana cara pendistribusian buku-buku ini ke beberapa wilayah tadi yang Kak Yanto sebutkan? Jadi menggunakan kalau sedaratan Flores itu kita menggunakan bis, Ibu. Menggunakan bis, bis jalan darat. Jadi biaya transportasinya kalau jangkauannya dekat itu saya dari Pondok Baca Kampung Kabur yang tanggung. Tetapi kalau jauh itu yang memintanya itu yang mereka yang menanggung biayanya. Oke. Baik, yang terakhir Kak Yanto, apa yang menjadi tujuan atau harapan ya dari kegiatan pembagian buku ini untuk wilayah Flores ini? Kerinduan saya paling tidak sekolah-sekolah yang akhirnya sangat sulit, artinya baik secara bicara soal jarak ya, transportasi itu sangat memprihatinkan. Itu sekolah-sekolah ini bisa dijangkau atau bisa buku-buku ini bisa sampai ke sekolah-sekolah tersebut, Ibu, dan buku-buku ini bisa diakses, artinya mereka bisa menggunakan buku ini dengan sebaik-baiknya, Ibu, yang saya berikan. Artinya tidak hanya cara memberi dan begitu saja, tetapi harus ada semacam pembelajaran berikutnya atau kegiatan berikutnya. Jadi secara kontinu, Ibu. Jadi kita tidak hanya karena memberi buku, tetapi memberi buku dan lepas, tetapi kita selalu mendampingi. Kita harus terus dampingi. Bagaimana progres ketika buku itu sampai, progresnya sejauh mana? Apakah anak-anak sudah bisa membaca atau seperti apa? Atau memahami bacaan itu seperti apa? Itu nanti kita buat dalam satu kegiatan. Perlombaan atau game, begitu, Ibu. Itu biasa saya lakukan. Oke, itu yang nanti direncanakan ya? Iya, Bu. Yang dilakukan oleh Bapak bersama teman-teman. Iya, Bu. Oke, baik. Semoga selalu sukses ya atas program-programnya, dan tentunya Pak Yanto bersama teman-teman ya untuk semuanya. Salam sukses dengan kegiatan sosial ini. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Yohanes Kianunang SIK, pendiri Pondok Baca Kampung Kabor, Maumere Sika, terkait dengan pegiat literasi di Sika bagikan ribuan buku di Flores.